Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami yang akan membahas tentang sejarah Wali Songo dan model moderasi beragama. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Jamal Elisa Fitri, Risa Ristanti, dan saya sendiri, Almas Melati Nurisya Adibah. Pertama, mengenai pengertian Wali Songo. Kata Wali Songo adalah kata majemuk dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, singkatan dari kata waliullah yang artinya orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Dan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi, dapat disimpulkan, Wali Songo adalah kumpulan para wali yang berjumlah 9. Mereka adalah para wali yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Mereka dianggap sebagai ketua mubalik Islam pada waktu itu untuk berdakwah dan syiar mengenai Islam. Wali Songo ini adalah para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada saat itu, namun meluas sampai seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan murid-murid para wali yang berguru ke pesantren mereka berasal dari berbagai wilayah di seluruh penjuru Indonesia. Bahasan selanjutnya mengenai sejarah Wali Songo. Di dalam legenda ini, sejarah Wali Songo sangat berkaitan dengan karomah. Karomah adalah memiliki kesaktian mandraguna. Namun dalam Islam, karomah adalah takwa kepada Allah dan mendapatkan kekuatan itu atas izinnya. Macam-macam kelebihan yang dimiliki manusia ada 3 macam, yaitu yang pertama, diperuntukkan untuk para nabi yang dinamakan mukjizat, yang kedua diperuntukkan untuk para wali yang dinamakan karomah, dan yang ketiga diperuntukkan untuk para orang-orang mukmin yang dinamakan maunah. Dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dan di Indonesia, anggota Wali Songo sering mengalami perlawanan dengan kerajaan yang memerintah pada waktu itu. Namun, Wali Songo dengan gigih melakukan perlawanan dengan karomah yang dimilikinya. Berikut legenda yang melibatkan karomah Wali Songo, yaitu salah satunya legenda Wali Songo menyerang Majapahit, yang melibatkan beberapa wali. Di antaranya, 1. Melibatkan Sunan Gunung Jati dengan mengibaskan surbanya untuk menyerang Majapahit. Yang kedua, Sunan Giri, yaitu ketika keris Sunan Giri dihunus dari sarungnya, maka keluarlah ribuan lebah yang menyengat. Dan yang ketiga, Sunan Bonang, yaitu peci Sunan Bonang dapat mengeluarkan jutaan senjata yang mengamuk menghantam para pasukan Majapahit. Untuk catatan, semua kisah legenda yang luar biasa ini ditulis dalam kitab Wali Songo dengan langgam Durma. Itu hebatnya penghormatan rakyat kepada para wali dapat kita lihat dari beberapa legenda dalam bentuk cerita atau dongeng yang kadang-kadang tidak masuk akal karena penuh dengan misteri dan kesaktian. Keberadaan Wali Songo ini membuat kita paham akan susahnya dan jerih payah mereka dalam mengajarkan Islam ke tanah Jawa dan menyebarkannya ke seluruh wilayah Indonesia. Kesimpulannya, Wali Songo telah benar-benar membawa perubahan dan dampak yang besar terhadap masyarakat Jawa pada zaman dulu. Seperti yang kita tahu dari pelajaran di sekolah, bahwa yang mayoritas orang Jawa pada saat itu adalah agama Hindu, Buddha. Salah satunya yaitu Jawa Barat. Namun, pada saat ini mayoritas agama di daerah atau Pulau Jawa yaitu agama Islam. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai siapa saja sih Wali Songo itu. Mari kita sebutkan siapa saja Wali Songo itu. Yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai anggota Wali Songo akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Jamal Elisa Fitri. Terima kasih. Baik, 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan sunan pertama kali yang menjadi gurunya para Wali Songo, atau orang tertua dari anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islamnya ke tanah Jawa. Sunan Gresik yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim, bukan asli orang Jawa atau Indonesia.
Beliau berasal dari negara Campa atau negeri cermin, datang ke Indonesia dan mendarat di Gresik. Beliau mendirikan rumah di Leran dan sebuah toko di Desa Romo yang menjual barang-barang bawaannya untuk menjalankan misi dakwahnya. Peninggalan beliau berupa Masjid Malik Ibrahim di Pesucian Leran. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Beliau berasal dari negeri Campa. Beliau meninggalkan Campa untuk pergi ke Pulau Jawa sekitar tahun 1443. Tujuan kedatangan beliau ke Jawa adalah untuk menemui bibinya Dwarawati. Putri Dwarawati adalah seorang putri Raja Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Sesampainya di Jawa, beliau meminta izin kepada Raja Majapahit untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang sampai sekarang terkenal, yaitu ajaran Maulimo atau Mohlimo. Kata Mohlimo berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak dan limo artinya 5. Jadi Mohlimo adalah tidak melakukan 5 perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran Mohlimo adalah moh mabuk atau tidak mabuk atau minum minuman, moh main atau tidak main atau tidak berjudi, moh madon tidak main perempuan, moh madat atau tidak memakai obat-obatan, moh maling atau tidak mencuri. Peninggalan beliau berupa Masjid Rahmat dan Masjid Sunan Ampel. Selanjutnya yakni Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra pertama dari Sunan Ampel. Nama Bonang berasal dari Bong Ang dari marga Bong, seperti nama ayahnya Bong Swiho alias Sunan Ampel. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau menyebarkan dengan gamelan. Selain itu, juga menggunakan cara dakwah melalui tembang-tembang Jawa. Banyak sastra tembang yang beliau ciptakan sebagai pesan-pesan ajaran Islam. Karya sastra Sunan Bonang berupa suluk, caragan, pajewangan, dan tembang tamsil. Salah satu tembang karya Sunan Bonang yang terkenal sampai sekarang adalah Suluk Sunan Bonang yang terbentuk prosa Jawa yang dipengaruhi oleh bahasa Arab. Hingga saat ini catatan itu masih tersimpan di Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Kota Wali Tuban. Adapun peninggalan beliau yakni Bande dan Gerbang Asli Kuno. Selanjutnya yakni Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak dan Nyi Sekardadu atau Putri Belambangan. Beliau diberi nama Raden Paku oleh Sunan Bonang atas titipan ayahnya yang ternyata paman dari Sunan Ampel yang berasal dari Campa. Paku di sini memiliki arti paku atau tonggak agama Islam di Jawa yang sangat kuat. Sunan Giri wafat pada pertengahan abad 16 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Beliau menyebarkan agama Islam melalui pesantren. Berikut peninggalan Sunan Giri, diantaranya Masjid Sunan Giri, Giri Kedaton, dan Telogo Pegat. Selanjutnya yakni Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Beliau juga adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat yang dikenal dengan nama Raden Qasim belajar agama Islam dari ayahnya di pondok pesantren yang ada di Ampel. Beliau terkenal dengan jiwa sosial yang tinggi dan tema-tema dakwahnya yang selalu berorientasi pada gotong royong. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di Pacitan, Lamongan, Jawa Timur. Berikut peninggalan beliau, yakni ada buku-buku dan gong. Selanjutnya yakni Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilatikta atau Bupati Tuban dan Dewi Nawarum. Sunan Kalijaga masih ada keturunan dari Ronggolawe atau kesatria sakti dari Kerajaan Majapahit. Beliau dikenal dengan sebutan Lokajaya. Kenapa? Karena beliau adalah perampok yang sangat ditakuti oleh para saudagar kaya. Namun, ketika beliau bertemu dengan Sunan Bonang dan hendak merampok Sunan Bonang, beliau malah disadarkan dan mengikuti ajaran Sunan Bonang untuk menjadi muridnya.
Sunan Kalijaga mengikuti jejak gurunya yakni Sunan Bonang yang berdakwah menggunakan berbagai media seni seperti seni pertunjukan wayang kulit, seni gamelan, seni suara, seni ukir, seni busana, dan kesastraan. Sunan Kalijaga wafat pada abad ke-15 Masehi dan dimakamkan di Kalidangu, Demak, Jawa Tengah. Berikut peninggalan-peninggalan beliau diantaranya Masjid Sultoni, alat musik bonang, dan ritual kirap senjata. Baik, saya Risa Ristanti akan melanjutkan presentasi dari Jamal Laili Safitri. Anggota Wali Songo yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Usman Heji. Usman Heji adalah orang yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolan Blora. Sunan Kudus dengan nama asli Ja'far Shodiq menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Beliau ahli di bidang fikih, ushul fikih, tauhid, hadis, dan logika. Untuk kepentingan dakwah, beliau menciptakan cerita keagamaan yang berjudul Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Masjid Menara Kudus. Peninggalan dari Sunan Kudus yaitu Masjid Menara Kudus. Anggota Wali Songo yang ke-8 adalah Sunan Muria. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah seperti ayahnya, yaitu berkeliling ke daerah-daerah terpencil untuk menyebarkan agama Islam. Objek dakwahnya adalah orang yang dari kalangan rakyat biasa seperti pedagang, nelayan, dan petani. Metode dan cara dakwahnya juga banyak melalui seni kesusastraan Jawa. Beliau juga menciptakan tembang Jawa yang berjudul Sinom dan Kinanti. Sunan Muria wafat pada abad 16 Masehi dan dimakamkan di Gunung Muria, Kudus. Peninggalan dari Sunan Muria ini adalah Masjid Sunan Muria. Anggota Wali Songo yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah cucu Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Namun demikian, ada yang menceritakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah berasal dari Samudra Pasai, menurut Purwaka Caruban Ngarai. Sunan Gunung Jati dihormati oleh Kerajaan Demak dan Pajang. Beliau mendapat gelar Raja Pandita karena jasa beliau akhirnya Islam dapat tersebar luas dan diterima oleh masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat yang sebelumnya sangat kuat untuk memeluk agama nenek moyangnya yaitu agama Hindu, beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Di samping itu, beliau juga mendirikan pesantren Gunung Jati yang berada di Cirebon. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Desa Astana, Gunung Jati, Cirebon. Peninggalan dari Sunan Gunung Jati ini adalah kumandang azan pitu Masjid Merah, Panujan, dan kereta. Moderasi beragama. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan wasatiyah. Dalam bahasa Arab, wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan suatu makna yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Model moderasi beragama. Model moderasi beragama di Indonesia salah satunya yaitu pesantren salaf. Pesantren salaf merupakan salah satu pondok pesantren berbasis paham Nahdlatul Ulama dan menganut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Pondok pesantren salaf adalah model penerapan sistem pendidikan dengan berbasis kurikulum salafi dengan materi pesan berbasis pada kitab-kitab turd. Model ini merupakan salah satu media yang efektif dan menanamkan sikap moderat bagi para santri dan masyarakat. Tujuan dan manfaat moderasi beragama. Tujuan moderasi beragama adalah menjadikan masyarakat yang harmonis dan untuk menghindari radikalisme di suatu negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya,
agama, dan ras sehingga perlu untuk menerapkan moderasi beragama agar mampu untuk menjaga kesolidaritasan antar warga negara. Betapa pentingnya untuk mengedukasi setiap warga negara tentang teks-teks keagamaan yang tidak sepotong-potong agar menghargai perbedaan, toleran, dan menghindari ekstremisme. Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan situasi yang rukun dan damai. Dan terakhir, kata mutiara dari Sunan Derajat, Muya Guna Poncawaktu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.